Iya, Pak Daud, pimpin doa pembukaan. Mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Oke, Thomas, gimana? Iya, Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan, Pak Daud. Ini Thomas, Ya, tahun depan kita pasti disertai Tuhan. amin. Kita akan bersama berjalan bersama Tuhan, Thomas. Amin. Dan inflasi akan berjalan sampai berapa tahun, Thomas? 5 tahun, Pak. 5 tahun, Thomas. Dan Yes. kita harus siap-siap untuk hal itu, Thomas. Yes. Thomas, gimana sekarang pelayanannya? Luar biasa bersama Tuhan, Pak. Tenang, Rencana, Thomas. mm-mm. Setan itu sama Thomas tidak mau. Tidak mau. Karena tidak ganteng, juga tidak jelek. Namanya apa, Thomas? Tanggung. Tanggung. Kapan menikahnya, Thomas? Sedang direncanakan. Iya, cepat menikahlah, Thomas, supaya kamu ada kerjaan juga. Siap, Pak Daud. Oke, mau tanya apa, Thomas? Pak Daud, ini agen bertanya nih Pak Daud. Saya pernah ke dukun, sekarang lagi sakit stroke tremor. Yang mau saya tanyakan, apakah stroke tremor itu akibat para kedukun atau sakit medis, Pak? Belum tentu, bisa juga sakit medis, bisa juga kuasa gelap. Harus lihat kasusnya dulu, Thomas. Lihat kasusnya Pak Daud ya. Nah, Pak Daud, kalau ada orang sudah dilepas kerasukan, itu apa Pak Daud? Pertama, harus patahkan sugestinya dulu, Thomas. Oh, Kedua, ada pemicu yang belum beres. Contohnya kecewa akar pahit dendam. oh, gitu ya Pak Daud. Akar pahit kecewa dendam itu, Thomas. Hmm. Lanjut, Thomas. Oke. Jadi kalau itu pemicunya nggak dipatahkan, akan susah ya, Pak Daud ya. Ya, betul. Oke, puji Tuhan ya Pak Daud. Nah, Pak Daud sama Pak Daud menjadi mantan okultisme begitu, ada pengalaman-pengalaman yang lucu nggak Pak Daud yang bisa diceritakan? Semuanya itu ya pernah saya cerita, hampir semuanya sudah diceritakan itu, Mas. Siapa tahu ada yang lebih mau ditambahkannya, mungkin lupa yang belum ditambahkan ceritanya Pak Daud. Yang penting itu gini, Thomas. Ya, Hal melayani Tuhan itu kita belajar pikirkan Tuhan, Thomas. ya, Nanti Tuhan pikirkan kita. siap Pak Daud. Sekarang ini, Thomas, setan ini baru bekerja luar biasa. Oh begitu Pak Daud. Ya, Hmm. karena apa? Dengan kondisi ekonomi seperti ini, nah, roh perpecahan, roh intimidasi, itu bekerja luar biasa, Thomas. Setan Ya. pakai itu untuk menghancurkan keluarga dan rumah tangga, Thomas. Mm-mm. Nah, dan yang kedua, Thomas, kondisi seperti ini, Thomas ya, Mm-mm. banyak orang itu ini, Thomas, bingung, Thomas. Ya, Padahal kita bersama Tuhan tuh, amin. Amin. ya, puji Tuhan. Ini ada pengalaman hidup ya, Thomas ya. Nah, Kita ini harus mendidik anak kita itu mengalami yang namanya itu masa susah, Thomas. ya, Supaya tidak menjadi anak cengeng gitu loh, Thomas. ya, Karena tak perhatikan generasi sekarang ini, kalau didik anak mereka itu orang tuanya repot, suruh lihat game, Thomas. ya, Nah, itu kalau game terus, itu tidak bagus, Thomas. ya, Nah, harus seorang anak itu harus ada interaksi dengan teman-temannya dan ada olahraga fisik juga dan bergerak juga, Thomas. ya. Kalau zaman kita dulu kan ada layang-layang, ada kelereng, ada peta umpet, ya itu kan olahraga, Thomas. Iya,
Nah, saya perhatikan anak-anak zaman sekarang, Thomas ya, semuanya ngegame, semua pegang HP kebanyakan, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, hal seperti ini kita sebagai orang tua tuh harus membatasi, Thomas. Iya. Nah, ada suatu pengalaman hidup saya, Thomasnya, bahwa pada waktunya itu seorang anak itu harus dilatih bagaimana mengatasi rasa ketakutan supaya dia belajar tidak panik saat mengambil keputusan, Thomas. Iya. Nah, jadi saya pernah mengalami kan dilepas di hutan selama 1 bulan, Thomas. Nah, di situ hari pertama, kedua nangis terus, Thomas, Iya. karena ketakutan. Itu hanya sehari aja. Setelah itu hari kedua, ketiga, mau tidak mau bertahan, Thomas. Makanya saya ini bisa makan tikus. Dulu pernah makan tikus, Thomas. Uh. Iya, Makan Pak, rasanya, Pak. kucing. Tikus matang, Pak, tikus mentah, Pak. Wes, nggak usah dipikir, penting makan aja, Thomas. Terusan kucing, ulet, belalang, jangkrik, semua pernah saya, hampir semua itu pernah saya makan, Thomas. Hmm. Kenapa? Karena waktu itu saya dilatih gimana untuk bertahan untuk hidup, Thomas. Iya. Nah, di dalam hutan itulah saya belajar namanya untuk mengatasi rasa ketakutan, Thomas. Dan bagaimana bertahan untuk hidup, Thomas. Iya. Nah, setelah kejadian itu, sehingga dalam hidup saya, kalau saya ada masalah, ada tantangan atau apapun, Thomas ya, Iya. nah di situ ada suatu semangat, Thomas ya, yaitu apa, Thomas? Bahwa saya pasti bisa bersama Tuhan, Amin. apapun masalah saya pasti bisa atasi. Kenapa, Thomas? Amin. Karena dulu ngalami, 1 bulan aja saya di hutan bisa hidup, apalagi sekarang gitu loh, Thomas. Nah, di situ ada suatu pengalaman, Thomas. Ya. Nah, kedua, dari kecil itu saya dilatih, Thomas ya, Hmm. berjalan itu kalau di pinggir jalan harus berlawanan, Thomas. Nah, pertama untuk melatih mental, apa Thomas? Melatih mental, Pak Daud. Kedua, untuk waspada. Kebanyakan kalau orang itu jalan kan, misalnya motor ke kiri, semua ke kiri, betul nggak, Thomas? Iya. Nah, kalau ditabrak dari belakang, tahu nggak, Thomas? Enggak. Itu. Nah, dari kecil itu saya dilatih berjalan itu lawan arah, Thomas. Hmm. Nah, disitulah di dalam diri saya tercipta suatu doktrin, Thomas, Ya. bahwa kita hidup harus lawan lawan arus. Nah, ikan itu kan yang bagus kalau lawan lawan arus, Thomas, betul? Betul. Nah, jadi kita ini tidak boleh ikut arus dunia ini, gitu loh. Makanya saya sejak kecil itu dilatih jalan lawan arah, Thomas. Lawan arah masih masih berlawanan arah gitu, Pak ya. Jadi ini misalnya mobil jalannya gini, Thomas ya. Iya. Saya jalannya gini, Thomas. Berlawanan gini, Oh. Thomas. Hmm. Hmm? Iya, iya, iya. Nah, kalau kita jalan gini, Thomas ya, di belakang gini tabrak, enggak tahu, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, dari kecil itu saya dilatih bagaimana berjalan itu lawan arah, Thomas. Lawan arah ya, Pak Daud ya. Nah, sehingga saya punya karakter, jiwa, bahwa saya tidak boleh menyerah dan tidak boleh ikut arus. Betul. Nah, jadi harus apa? Lawan arah, gitu, Lawan arah. Thomas. Ya. Nah, kita hanya ikut arahnya Tuhan aja. Betul. Dan kalau kita ada masalah apapun, tidak boleh hanyut dalam masalah kita, tidak boleh hanyut masa lalu. Lawan arah, masuk ke depan gitu, Thomas. Ya. Hal-hal sepele ini, Thomas ya, seorang anak itu harus ditanam, diajar, Thomas. Ya. Supaya dia belajar, berjalan, bahwa dia harus belajar lawan arah gitu loh, Thomas. Ya. Nah, itu bisa tentang mental dan keberanian juga, Thomas. Ya. Dan dari kecil itu saya dilatih malam-malam jalan di kuburan sendiri loh, Thomas. Ya. Untuk mengatasi rasa takut, Thomas. Ya. Makanya saya punya anak perempuan, tak suruh jalan di kuburan sendiri, Thomas. Pernah ya, Pak Daud?
Oh, pernah. Nggak boleh takut, kayak gitu. Nah, harus mengatasi rasa takut itu penting, Thomas. Iya, Nah, zaman anak-anak zaman sekarang kan tidak dilatih seperti itu, Thomas. iya, lagi Kebanyakan ya. nge-game. Nah, ngegame terus hidupnya dari halusinasi, Thomas. Iya, betul. Itu pelajaran saya ini jalan jalan aja saya diajari, Thomas. Hmm. Harus lawan apa, Thomas? Arah. Lawan arah. Gimana, Thomas? Harus berani melawan arah, Pak, untuk melatih mental, Pak. Mm-mm. Nah, jadi saya berharap anak-anak saudara semua itu ada basic dasar dari sini. Kalau jalan kaki, anak-anak diajak lawan apa, Thomas? Melawan arah. Mm-mm. Supaya apa, Thomas? Melatih mental. Mentalnya ada. Kuat. Dan kedua, supaya apa, Thomas? Kalau ada yang nabrak dari belakang kan tahu, Thomas. Tahu. Lawan arah gini, gitu loh. Hah? Iya, Betul betul. lah, Thomas. Betul, Hmm? betul. Heeh. Saya dari dulu hal-hal detail itu diajar, Thomas. Iya. Nah, yang ketiga, kita ini anak-anak kita ini harus belajar untuk apa? Bermain dengan fisik, Thomas. Oh, iya. Zaman kita dulu layang-layang, peta umpet. Nah, betul, Thomas. Betul. Artinya badan tuh gerak, Thomas. Nah, kalau sekarang ini kan banyak anak-anak ngegame, makan, tidur, cemil, makan, tidur, nyemil. Nah, akhirnya lahirlah namanya sancam-sancam. Iya, jadi hidup dalam halusinasi, tidak hidup dalam alam nyata ya Pak Daud. Mm-mm. Nah, itu bisa menciptakan anak itu jadi egois kalau gitu, Thomas. Egois ya. Ke dunianya sendiri. Jadi Iya, mulai anak-anak saudara semua supaya belajar apa, Thomas? Mereka bermain fisik juga, Thomas. iya. Misal apa Pak main fisiknya Pak? Nah, seperti jalan-jalan. Hmm. Setelah itu main main peta umpet, kelereng, gitu loh, Kita Thomas. umpet, iya Pak Daud teringat. Zaman dulu ada namanya engklek, gitu loh, Thomas. Eklek, iya, Itu artinya apa? Bahwa mereka tuh fisik gitu loh, Thomas. iya, Saya lebih suka anak itu olahraga atau bermain dengan fisik, Thomas. iya. Nah, menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud. Jadi ada keluar keringat, apa fisik juga sehat, Dan badminton gitu, badminton, Thomas. ya, Sepeda berenang, gitu loh, Thomas. sepedaan, sepeda Mm-mm. sore-sore. Nah, terusan apa nih? Jalan di sawah gitu loh, Ya, Thomas. main benteng-bentengan. Nah, mereka harus apa? Ngalami fisik, Thomas. Betul Pak Daud. Ini pengalaman hidup saya sih, Thomas. Iya, Mm-mm. haleluya. Dan harus belajar mencintai alam, Thomas. Betul, Nah, berikutnya adalah disiplin, Thomas. betul. Nah, disiplin itu dilatih dari kecil, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, segala sesuatu dimulai dari yang tidak suka menjadi Jadi suka. Itu suka. disiplin, Thomas. Iya, Jadi, saya dulu kan dilatih semuanya seperti itu, Thomas. iya, Nah, dilatih bagaimana supaya fisik itu penting, Thomas. betul. Itu dasar waktu saya waktu kecil, Thomas. Jalan aja diatur supaya melatih mental dan karakter, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ngegame terus repotnya mentalnya repot tadi, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi rusak ya Pak Daud. Mm-mm. Tapi kalau orang suka main game itu bisa bisa kemasukan setan nggak Pak Daud? Bisa, bisa, Bisa Pak Daud ya. bisa. Oh, Mm-mm. berarti bahaya Pak Daud ya. Iya, Selain rusak rusak fisik, mental juga bisa kemasukan roh jahat ya Pak Daud. iya. Hmm. Oke.